Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Bagian kelima, hijrah menuju demokrasi. Mungkinkah negara-negara Muslim akan menjadi negara demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan sebagai prinsip hidup mereka? Jika pertanyaan ini diajukan kepada Denny J.A., maka jawabannya bukan hanya mungkin, tetapi harus. Dalam buku yang berjudul Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim, Indonesia sebagai Model, yang terbit tahun 2020, Denny J.A. menyatakan bahwa apa yang kini sedang berlangsung di dunia Islam adalah dinamika yang terus berproses. Apabila proses itu didorong oleh suatu gerakan bersama, gerakan kaum muslim di seluruh dunia untuk melakukan transformasi di dalam diri mereka, maka demokrasi dan kebebasan yang kini menjadi simbol peradaban barat modern akan terjadi juga di dunia Islam. Hukum sosial akan memaksa 50 negara muslim hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Untuk itu, Denny J.A. berharap dunia Islam akan terus melahirkan para reformis yang pro kebebasan, yang kelak pikiran-pikiran mereka akan menjadi semacam paradigma di dunia Islam. Ada data yang menarik dari Pew Research Center, lembaga penelitian yang berpusat di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa tahun 2070 nanti, penduduk muslim akan menjadi terbanyak di dunia. Maka kaum muslim akan ikut menentukan hitam putihnya dunia. Jika kaum muslim berhasil menjadi negara-negara demokratis dan memeluk kebebasan, maka dunia akan menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh anak cucu dan keturunan kita. Tapi jika sebaliknya, kaum muslim gagal mentransformasi diri mereka, dunia akan terus membara dan penuh pergolakan. Saat ini bangunan peradaban modern ditopang oleh spirit demokrasi dan kebebasan. Jika bangunan itu roboh, maka semua penghuninya akan tertimpa. Seperti pohon besar yang tumbang dan menimpa semak belukar. Memang banyak kelompok muslim yang menolak ide-ide demokrasi dan kebebasan. Mereka adalah kelompok-kelompok fundamentalis atau neo-fundamentalis yang didukung oleh kaum terpelajar. Tapi pada saat bersamaan, banyak cendekiawan muslim yang mendukung ide kebebasan dan demokrasi. Argumen-argumen mereka bercorak teologis atau bersifat keagamaan. Mereka mencari rujukan ke dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Nah, Denny J.A. tidak memilih jalan teologi. Ia memilih berlayar di arus sejarah yang dinamis. Argumen-argumennya historis sosiologis sekaligus futuristik. Ia menganggap sia-sia mempertanyakan hubungan Islam dan demokrasi. Mengapa? Karena ada banyak interpretasi mengenai itu. Ada yang membolehkan, mengharuskan, hingga mengharamkan. Denny J.A. menolak memandang masa depan dengan kerangkeng masa kini. Sebab masa kini adalah produk pertarungan sosial, ekonomi, politik, dan kultur masa kini pula. Masa depan tidak terikat oleh masa kini. Kelompok sosial terus tumbuh dan bergolak. Denny J.A. mencatat, saat ini di antara 50 negara muslim itu, tidak ada satupun yang mencapai tahap full demokrasi atau demokrasi yang matang. Maka muncul asumsi bahwa demokrasi tidak berbuah di wilayah muslim. Ia mengutip indeks demokrasi yang dilaporkan oleh Economist Unit Index di tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa negeri muslim yang berada di tahap flow demokrasi
atau demokrasi yang belum matang hanya 6%. 3 negara, yaitu Malaysia, Tunisia, dan Indonesia. Yang berada pada tahap rezim campuran atau hybrid regimes ada 34% atau 17 negara. Selebihnya, sekitar 60% negara muslim, 30 dari 50 negara muslim, berada pada kasta paling rendah sistem politik, yaitu politik otoriter. Namun, kata Denny, sejarah mengajarkan pula bahwa data masa kini adalah produk pertarungan sosial, ekonomi, politik, dan kultur pada masa kini. Masa depan tidak terikat oleh masa kini. Denny memberi contoh negara Uni Soviet dan blok Eropa Timur. Sejak berakhir Perang Dunia Kedua sampai akhir tahun 1980-an, keduanya merupakan wilayah komunisme. Jika melihat data kawasan itu di tahun 1970-an, adalah hal yang mustahil membicarakan kemungkinan di kawasan itu beroperasi sistem politik dan ekonomi di luar komunisme. Tapi sekarang lihat, di kawasan itu 29 negara sedang hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. 50 negara muslim berada di bumi yang sama. Mereka tunduk pada hukum besi politik dan ekonomi yang sama. Mereka produk dari konstruksi sosial dan sejarah yang sama. Maka dunia muslim pun dapat berhijrah menuju demokrasi dan kebebasan. Kecepatan hijrah setiap negara berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi yang pasti semua mengikuti arus perubahan. Tidak ada satu kawasan di bumi ini yang tercipta untuk kontrak mati memeluk satu jenis sistem politik dan ekonomi apapun selamanya. Sejarah peradaban mengajarkan hal tersebut. Apa yang kita sebut dengan kawasan dunia barat, dunia Eropa Timur, dunia muslim, semua berubah. Semua hanyalah produk pertarungan dinamika sejarah. Denny J. menyajikan 3 pandangan provokatif. Pertama, pada waktunya mayoritas dari 50 negara muslim akan hijrah memeluk demokrasi dan kebebasan. Gelombang besar peradaban bekerja lebih kuat dari rezim manapun. Hanya saja perjalanan menuju demokrasi dan kebebasan terjadi secara bertahap. Kedua, di antara 50 negara muslim itu, Indonesia layak menjadi model. Bukan saja karena Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bukan saja karena Indonesia berhasil mengalami pergantian kekuasaan berkali-kali melalui pemilu yang damai. Tapi di Indonesia juga tumbuh kultur politik yang kuat, yaitu tidak ingin menjadi negara agama. Ketiga, rute awal yang harus ditempuh 50 negara muslim itu menuju demokrasi dan kebebasan adalah demokrasi yang tidak liberal. Kultur liberal seperti negara melegalkan pernikahan homoseks misalnya belum bisa dipaksakan di kawasan ini. Namun zaman terus berubah. Toleransi atas perbedaan agama dan orientasi seksual akan terbentuk melalui waktu. Prinsip hak asasi manusia sudah menjadi gelombang peradaban. Pada waktunya, Denny meyakini bahwa prinsip itu akan diterima dalam ruang publik dunia muslim. Menurut Denny ada 5 alasan mengapa dunia muslim perlu hijrah mengambil jalan demokrasi dan kebebasan. Alasan pertama, dibanding sistem pemerintahan lain, jalan demokrasi dan kebebasan adalah yang paling mungkin membangun kebahagiaan warga. Tentu banyak kelemahan sistem demokrasi plus kebebasan. Namun terbukti sistem ini tetap lebih baik dibandingkan alternatif lain. Bertebaran riset yang sudah dibuat menunjukkan korelasi positif antara demokrasi, kebebasan, dan kebahagiaan warga negara. Demokrasi dan kebebasan tidak hanya menghormati pilihan gaya hidup dan keyakinan individu. Ia juga menciptakan kultur kebaikan atau generosity.
dan sistem pemerintahan yang bersih. Alasan kedua, memegang teguh nilai-nilai yang dianjurkan kitab suci Al-Quran. Ada temuan menarik yang disebut Islamicity Index. Indeks ini mengkategorikan prinsip nilai Al-Quran dalam serangkaian indikator seperti ekonomi, hukum, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang bersih. Negara manakah di dunia yang menumbuhkan nilai yang paling islami atau paling sejalan dengan ajaran Islam? Data Islamicity Index tahun 2018 membuat kita terperangah. Sebanyak 20 negara paling tinggi, paling bagus nilai Islamicity Index-nya itu bukan negara Islam. Bahkan di negara itu, mayoritas penduduknya juga bukan Muslim. Daftar 20 negara itu adalah Selandia Baru, Switzerland, Belanda, Islandia, Irlandia, Denmark, Kanada, Australia, Norwegia, Republik Ceko, Jepang, hingga Malta. Kesamaan 20 negara itu semuanya mengambil jalan demokrasi plus kebebasan. Bahkan nilai Al-Quran, yakni nilai ekonomi, hukum, pemerintahan yang islami, lebih tumbuh di negara yang menganut demokrasi plus kebebasan. Alasan ketiga adalah alasan ekonomi. Data IMF, International Monetary Fund, tahun 2019 menunjukkan 28 negara muslim memiliki GDP atau Gross Domestic Product per kapita di atas 3.000 US dollar. Negara itu antara lain Qatar, United Emirates Arab, Brunei, Saudi Arabia. Masih GDP per kapita di atas 3.000 US dollar ada Mesir, Palestina, Maroko, Kosovo, dan Yordania. Bahkan ada negara muslim dengan GDP per kapitanya di atas 5.000 USD, yaitu Libya, Iran, Irak, Oman, Kazakhstan, Lebanon, dan Maldives. Secara teoritis, negara dengan GDP di atas 3.000 US dollar sudah aman menuju demokrasi. Namun sampai tahun 2019, dari 28 negara muslim itu, hanya 3 negara muslim yang mengambil jalan demokrasi, yaitu Malaysia, Tunisia, dan Indonesia. Walaupun harus dicatat bahwa ketiganya baru di level flow demokrasi, demokrasi yang belum matang. Yang lainnya belum melangkah ke arah sana. Padahal tidak ada halangan ekonomi jika 28 negara muslim itu hijrah menuju demokrasi dan kebebasan. Alasan keempat adalah rakyat banyak di sebagian negara muslim sendiri menginginkan demokrasi. Pew Research Center pada tahun 2012 melaksanakan survei di 6 negara muslim. Negara itu adalah Lebanon, Turki, Tunisia, Mesir, Pakistan, dan Yordania. Hasilnya, di atas 50% rakyat di negara-negara itu menginginkan sistem demokrasi. Memang ada pengecualian, yakni Pakistan, di mana yang menginginkan demokrasi sedikit di bawah 50%. Tapi demokrasi tetap pilihan tertinggi di atas sistem politik lain. Untuk kasus 6 negara muslim itu, rakyatnya menginginkan demokrasi. Alasan kelima adalah reformasi di dunia muslim. Perubahan kualitas demokrasi dan kebebasan di kawasan ini sangat signifikan mempengaruhi dunia. Apalagi di tahun 2070. Pew Research Center yang berpusat di Amerika Serikat meramalkan bahwa pemeluk agama Islam akan menjadi yang terbesar di dunia. Sudah cukup alasan mengapa hijrah mengambil jalan demokrasi dan kebebasan perlu menjadi pilihan kawasan muslim. Di sebagian wilayah itu, kondisi ekonomi dan dukungan opini publik juga sudah siap. Yang dibutuhkan selanjutnya ialah craftsmanship, pilihan strategis para elit untuk hijrah. 20 tahun lalu, siapa yang menduga kawasan komunisme Rusia dan Eropa Timur perlahan tapi pasti juga hijrah mengambil jalan demokrasi dan kebebasan.
Gorbachev kala itu ikut berperan besar. Elit politik di aneka negara Eropa Timur juga merespon dan bergerak untuk itu. Menurut Denny, dunia muslim membutuhkan Gorbachev versi muslim. Perlu ada tokoh di sentral kawasan muslim. Lalu tokoh sentral itu direspon oleh elit untuk memulai demokrasi dan kebebasan di aneka negara muslim lainnya. Gagasan Denny J.A. yang cukup menarik ialah bahwa dunia muslim dapat mengambil jalan demokrasi dan kebebasan secara bertahap. Dari situlah musim bunga akan dimulai. Data tahun 2020, sekitar 60% atau 30 negara dari 50 negara muslim hidup dalam politik yang paling terkebelakang, yaitu sistem politik otoriter. Sekitar 34% atau 17 negara dari 50 negara muslim ada di level hybrid regime. Ini sistem politik campuran antara politik otoriter dan politik demokrasi. Hanya 6% atau 3 dari 50 negara muslim yang sudah berevolusi menuju demokrasi setengah matang atau flow demokrasi. Namun 0%, tidak ada satupun negara muslim yang sudah berada di level demokrasi yang matang atau full demokrasi. Kapankah dunia menyaksikan gelombang besar 50 negara muslim itu serentak hijrah? Yang otoriter berbondong-bondong menuju sistem politik campuran, yang sistem politik campuran berbondong-bondong menuju demokrasi setengah matang, yang demokrasi setengah matang berjalan sampai kepada demokrasi penuh. Akankah terjadi revolusi di kawasan muslim itu? Hijrah massal secara serentak? Ataukah perubahan di kawasan ini terjadi perlahan saja dan terpisah antara satu negara muslim dengan negara lain? Democracy Index tahun 2009 mencatat 29 negara di kawasan ex-komunis mengambil jalan demokrasi secara berbeda. Negara Estonia, Republik Ceko, Slovenia, Lituania, Latvia, Slovakia, dan Bulgaria lebih dulu tiba pada level demokrasi setengah matang, low demokrasi. Negara lainnya termasuk Rusia masih berada pada sistem politik campuran dan otoriter. Apa yang menyebabkan musim gugur pada blok komunisme? Mengapa sebagian blok ini akhirnya hijrah massal memeluk jalan demokrasi dan kebebasan? Menurut Denny, dengan mengutip sejumlah riset, alasannya ialah ekonomi komunisme gagal membuahkan janji. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi tidak bisa diatur lagi oleh ekonomi dengan sistem komando. Pasar ekonomi semakin kompleks untuk didesentralisasi oleh biro politik dan birokrasi pemerintah. Sementara biaya persaingan militer terlalu tinggi. Negara terlalu banyak menghabiskan sumber daya, menciptakan alat perang yang canggih. Dana untuk investasi usaha dan kesejahteraan rakyat tergerus. Pada saat yang sama, dunia semakin terbuka. Persaingan blok barat dan blok komunisme menunjukkan hasil yang semakin terbuka. Jerman Barat yang berada di blok barat dan Jerman Timur yang berada di blok timur semakin jomplang pertumbuhannya. Jerman Barat semakin meninggalkan Jerman Timur untuk aneka pencapaian ekonomi. Padahal sebelumnya, Jerman Barat dan Jerman Timur berasal dari ibu Jerman yang satu. Ekonomi negara itu awalnya kurang lebih setara. Gorbachev juga menjadi faktor. Ia tidak menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasinya di Uni Soviet dan Eropa Timur. Ia bahkan ikut memulai reformasi di kawasan itu. Gorbachev memperkenalkan kebijakan perestroika, yaitu restrukturisasi, reformasi, dan perubahan. Ia juga mengkampanyekan glasnost, yaitu keterbukaan atau transparansi. Rakyat di Eropa Timur dan Uni Soviet terlalu lama hidup sebagai api dalam sekam. Ketika pintu terbuka, kemarahan dan protes rakyat menjadi air bah.
Arah perubahan itu bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Gorbachev sendiri. Hasilnya, musim gugur dan hijrah massal menuju demokrasi terjadi dan menimpa 29 negara blok komunisme. Musim bunga dan hijrah massal menuju demokrasi plus kebebasan semacam itu pula yang ditengarai oleh Denny J.A. akan terjadi pada 50 negara muslim. Untuk menuju itu, ujarnya, diperlukan peta jalan atau roadmap. Sebagaimana pengalaman negara-negara blok komunisme, hijrah massal di kawasan dunia muslim pun akan terjadi secara bertahap. Terminal pertama yang akan dicapai oleh hijrah massal dunia muslim adalah demokrasi minus liberalisme, yakni sistem politik dan ekonomi yang melaksanakan pemilu atau pemilihan umum, tapi dengan sistem kebebasan terbatas. Kultur kebebasan yang sepenuhnya menjamin hak asasi manusia tentu tidak bisa diharap langsung tumbuh di kawasan ini. Demokrasi minus liberalisme adalah titik kompromi awal dunia muslim dan dunia barat. Misalnya, hak kaum LGBT untuk menikah dan disahkan negara. Kultur liberal ini tentu sulit diharap disahkan oleh negara muslim. Setidaknya itu tidak akan terjadi pada tahap awal hijrah menuju demokrasi pada dekade 2020. Bentuk demokrasi yang paling mungkin tumbuh di negara muslim pada tahap awal ini menurut Denny adalah illiberal democracy. Demokrasi minus kultur liberal. Namun kelak semuanya akan berubah, berevolusi. Melihat sejarah 5.000 tahun peradaban, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak berubah. Tidak ada satu wilayah pun dalam umur 5.000 tahun kontrak mati hanya memeluk satu sistem politik, ekonomi, dan kultur tertentu saja. Illiberal demokrasi, demokrasi minus kebebasan, demokrasi minus hak asasi yang penuh, hanyalah terminal pertama hijrah dunia muslim. Masih terbuka terminal lainnya. Pada gilirannya, ujar Denny, demokrasi plus hak asasi manusia yang penuh, demokrasi liberal, juga akan sampai di kawasan muslim. Yang tidak kalah provokatif dari gagasan Denny J.A. tentang demokrasi ialah ketika ia mengajukan Indonesia sebagai model bagi dunia muslim. Alasannya bahwa transisi Indonesia menuju demokrasi dapat dikatakan stabil, aman, dan mencerahkan. Ia mengajukan 4 alasan mengapa Indonesia dapat menjadi rujukan kuat bagi suksesnya dunia muslim bertransisi. Alasan pertama, sejak reformasi tahun 1998 sudah berlangsung pemilu yang relatif aman berkali-kali. Tidak hanya pemilu legislatif yang berjalan teratur, bahkan presiden juga dipilih langsung dan sudah berkali-kali. Alasan kedua, di Indonesia perubahan kekuasaan terbukti bisa berlangsung dengan damai. Pemilu adalah temuan peradaban modern, di mana rakyat yang menentukan siapa yang mereka inginkan untuk berkuasa. Peralihan kekuasaan selalu mungkin terjadi pada setiap pemilu. Di Indonesia sudah terjadi pergantian kekuasaan berkali-kali sejak reformasi. Tes sebuah stabilitas demokrasi memang pada perubahan kekuasaan itu. Di Indonesia, turnover kekuasaan itu berjalan lancar dan efektif. Alasan ketiga, di Indonesia sungguh pun mayoritas penduduknya muslim. Partai yang setiap kali menang pemilu justru bukan partai yang berbasiskan agama. Yang selalu menang justru partai dengan platform keberagaman. Mayoritas di atas 60% pemilih Indonesia memilih partai dengan platform kebangsaan. Tidak akan terjadi di Indonesia partai pemenang pemilu mengubah haluan politik demokrasi menjadi negara agama misalnya. Sebab pemenang pemilu era reformasi selalu partai kebangsaan. Alasan keempat, data mutakhir dari Democracy Index tahun 2019 menggambarkan dari 60 negara mayoritas muslim,
Di antaranya 50 negara yang ada datanya, hanya 3 negara berada pada kualitas flawed demokrasi. Ini memang bukan level demokrasi tertinggi. Tapi untuk dunia muslim, flawed demokrasi atau demokrasi yang belum matang itu adalah level tertinggi yang bisa dicapai tahap ini. 3 negara itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Mengapa Indonesia lebih bisa menjadi model dibandingkan Malaysia dan Tunisia? Indonesia lebih teruji terjadi perubahan kekuasaan berkali-kali. Malaysia baru 1 kali mengalami itu ketika Perdana Menteri tidak lagi dari UMNO atau Organisasi Melayu Nasional Bersatu pada tahun 2018. Indonesia sudah pernah mengalami turnover kekuasaan jauh lebih sering dan lebih awal. Indonesia juga merupakan negara muslim terbesar dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Bandingkan dengan Tunisia yang hanya 12 juta manusia. Penduduk Indonesia 20 kali lipat Tunisia. Kompleksitas persoalan Indonesia jauh lebih besar. Namun Indonesia tetap teruji berada dalam jalur yang aman dan stabil bertransisi menuju demokrasi. Bukan harapan yang berlebihan kalau Indonesia menjadi model bagi demokrasi di negara-negara muslim.